92,4 FM Radioku Majalengka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada orang bertanya kepada saya, apa yang dimaksud dengan dukun? Apa? Apa yang dimaksud dengan dukun? Dukun? Ya, definisinya itu dukun itu seperti apa? Karena dia juga takut kalau orang pergi ke dukun kan sholatnya 40 hari tidak diterima. Gimana? Sholatnya 40 hari tidak diterima kalau orang pergi ke dukun. Dia bingung sebetulnya ini yang dimaksud dukun itu yang mana? Karena prakteknya kan banyak sekali. Mulai di pesantren juga ada orang yang suka didatengin, yang mintain doa dan sebagainya. Nanti dia memberikan air dan seterusnya. Atau juga yang di hutan-hutan mungkin yang pakai jin begitu, ada yang seperti itu. Dia menyamakan begini Pak, bagaimana kalau kita minta tolong kepada orang, katakan minta tolong kepada preman lah, supaya dia bisa aman ke sana. Ya, Tujuannya bisa lewat ke suatu tempat dengan aman. Nah, dia minta tolong preman misalnya seperti preman. Itu. Ya, preman. Ya, orang nakal gitu yang menguasai wilayah itu. Terus itu dia membandingkannya dengan dukun. Memanfaatkan atau minta tolong kepada jin seperti itu, Bu ya. Baik. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Bahasa Indonesia mungkin untuk menerjemahkan bahasa Arab belum cukup, sehingga kadang maknanya beda, lafadznya sama. Dukun itu macam-macam. Adapun dukun yang disebutkan di dalam hadis yang mengarah kepada dosa besar dan sebagainya itu ada definisi sendiri. Kalau dukun ada dukun pijet, ya nggak apa-apa. Dukun bayi, nggak apa-apa. Jadi bahasa kita ini sempit banget. Adapun dukun yang syirik tadi adalah dukun yang mempercayai, yang mengetahui, mengaku-ngaku mengetahui yang akan terjadi, kemudian menghubungkan dengan syaitan selain Allah, minta pertolongan kepada selain Allah. Nah itu nakahin. Itu adalah dukun. Itu dukun adalah ada hubungannya ya apa ya? Namanya juga dukun juga ya. Ya dukun santet lah atau begitu. Ada dukun itu baru. Kalau dukun bayi mah boleh. Saya dipijat sama dukun bayi dulu masih kecil. Atau dukun apa? Dukun pijet ya. Itu kan dukun. Jadi dukun yang dimaksud yang adalah dukun yang melakukan ritual atau kegiatan-kegiatan kesyirikan, bukan menyebut nama Allah, akan tapi menyebut selain Allah untuk minta pertolongan. Nah, seperti itu. Adapun kalau kita minta tolong kepada preman, kita minta tolong boleh kepada siapa saja kok. Mungkin karena preman itu jalan itu yang bisa mengamankan, ya kita minta tolong kepada preman. Apalagi Anda orang soleh, mungkin orang preman gara-gara nolong Anda jadi tobat esok hari. Jadi mungkin Anda pengen fokus tanya kepada dukun kayak apa sih yang disebut dalam hadis. Jadi dukun yang ada urusan dengan syaitan, dengan hal-hal yang seperti itu, mempercayai hal-hal yang ya pesugihan yang ada nih. Tapi dia tidak sugih-sugih, ya aneh sekali itu dukun aneh. Dia dukun yang percaya bahwa ke gunung sana, ke laut sana, lah itulah nggak boleh. Jadi datang ke tempat tersebut langsung ini, sholat kita tidak terima dan kita dosa. Tidak percaya saja dosa. Apalagi mempercaya, kalau percaya keluar dari iman. Percaya keluar dari iman. Mempercayai dukun-dukun, bukan dukun bayi, dukun tadi. Dukun yang punya ritual-ritual sihir, ritual-ritual bertentangan dengan syariat. Urusan dengan selain Allah, minta bantuan pada selain Allah. Nah itu dukun-dukun begitu nggak boleh kita datang kepadanya. Seperti itu. Insyaallah lah. Adapun tadi nyebut di kiai dan sebagainya. Oh, memang sekarang ada banyak dukun nyamar jadi kiai juga ada. Ini repot ini. Pakai kopiah bisa saja. Padahal ritualnya ritual perdukunan pakai bismillahirrahmanirrahim kan kacau. Tinggal ngocehnya tuh apa. Kalau dia hanya berdoa dan sebagainya, babnya ruqyah. Tapi kalau omongannya sudah ngelantur, ceritanya macam-macam, hal-hal yang ngarang tentang yang menguasai puncak gunung itu atau macam-macam. Wah ini sudah kacau, nggak usah datang. Ini ada yang repot itu tadi. Dukun nyamar jadi ustadz.
Nah, ini juga namanya jadi ustad. Itu bahaya. Dianggap ustad, pakai baju putih, pakai imamah, pakai jubah. Tahu-tahu yang ngomongnya ngelantur. Nggak bisa dipercaya. Syariat itu ada batasan-batasannya. Kalau bertentangan dengan keimanan, ya itulah dukun tadi. Dukun yang urusan dengan syaitan, urusan dengan selain Allah yang mengeluarkan dari wilayah iman. Tidak usah berurusan dengan mereka. Mohon maaf kepada para dukun-dukun di Indonesia. Kami bicara ini dalam wilayah kaum muslimin. Adapun para dukun yang punya keyakinan urusan Anda, kami tidak mencaci Anda. Tapi kami mengatakan orang Islam nggak boleh percaya dengan yang demikian itu. Bukan berarti ini adalah urusan mencaci agama lain juga, tidak. Ini tidak ada urusannya saya mencaci agamanya orang Hindu, tidak mencaci Tuhannya orang Buddha, tapi kami membahas di dalam wilayah kaum muslimin. Sekali Anda seorang muslim, Anda jangan urusan dengan dukun yang seperti itu. Ya, dukun-dukun tadi. Dukun-dukun yang ada hubungannya dengan percaya dengan syaitan, penghambaan kepada selain Allah, penghambaan kepada danyangan atau apa kek dan seterusnya. Nyiroro kidul segala macam. Tapi kalau di sana ada orang percaya karena agamanya, Anda jangan caci dia. Dia percaya dengan ini, urusan dia. Ada orang percaya batu ini ada ada kekuatannya. Dia bukan seorang muslim, ya suka-suka dia. Jangan mencaci. Ini tidak mencaci, mohon maaf, jangan sampai dibawa-bawa kepada agama lain. Lalu kita diadu begitu, enggak. Agama Nasrani punya konsep tentang ketuhanan, Yahudi ketuhanan, yang lainnya punya ketuhanan. Anak Islam juga punya. Saya pun juga tidak boleh marah jika ada orang agama lain menjelaskan dan menganggap agama Islam salah, urusan. Dalam rangka memahamkan agama kepada kaumnya sah-sah saja. Yang enggak boleh mencaci, mengolok, tidak boleh. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.